Israel dan Amerika Serikat meluncurkan rangkaian serangan rudal ke ibu kota Iran, Teheran pada Sabtu. Kondisi ini seketika menimbulkan kekhawatiran akan konflik Timur Tengah yang semakin meluas. Kita akan ulas dampak serangan AS Israel ke Iran bersama Agung Nurwijoyo, dosen hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Agung, terima kasih atas waktunya. Pak Agung, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Oke, baik, suara Halo. saya terdengar jelas ya Mbak? Pak? Oke, Oke, terdengar jelas, Mbak. siap. Baik. Pak Agung, saya langsung saja ingin bertanya, bagaimana kemudian analisa Anda melihat dampak dari serangan AS Israel terhadap Iran di kondisi konflik Timur Tengah saat ini, buntut eskalasinya akan sebesar apa? Oke, ya melihat dalam fenomena terakhir hari ini yang menandakan bahwa diplomasi koersif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir mencapai kegagalan ya. Yang puncaknya adalah sampai kemudian tadi kita dengarkan Donald Trump menyatakan sebagai major combat operations in Iran. Jadi ini sesuatu hal yang menandakan hal tersebut. Ini menandakan juga sebenarnya babak baru dari proses diplomasi koersif yang gagal dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Nah, kalau kemudian ketika kita bicara dampak yang kemudian potensi ditimbulkan, tentu tindakan preemptive strike yang dilakukan oleh Israel pertama tidak bisa dibenarkan dalam konteks hukum internasional. Nah, kalau bicara dampak, tentu ini membuka ruang yang begitu besar terhadap potensi eskalasi konflik di kawasan, gitu ya. Dan bahkan kan kalau kita lihat dalam beberapa media dalam sekitar 15 menit terakhir yang menyatakan bahwa ya sirine di Israel sudah berbunyi yang menandakan bahwa katanya mulai sudah ada rudal-rudal yang dikirimkan segala macam demikian. Artinya potensi dan ruang retaliasi dari Iran itu begitu besar. Artinya ada potensi eskalasi dari aksi balas-balasan pengiriman serangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentu yang harus mutlak diantisipasi tentu adalah terkait dengan ancaman terhadap stabilitas energi global. Karena kita melihat bahwa dalam pola yang senantiasa muncul ketika tensi itu terjadi antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, maka ancaman yang begitu nyata muncul adalah terhadap energi global. Khususnya dalam hal ini adalah biasanya Iran akan memberikan ancaman serius terhadap penutupan Selat Hormuz yang di situ sebagai jalur penting bagi jalur minyak dunia seperti itu. Dan yang ketiga tentu ini bicara tentang Iran, Israel, dan Amerika Serikat tidak hanya berbicara dalam konteks tiga aktor. Iran tidak bisa dipandang sebagai aktor yang tunggal, tapi kalau kemudian akhirnya ada kekuatan proksi Iran di berbagai macam negara di Timur Tengah ini bergerak, tentu potensi konflik main eventnya Iran versus Israel, tapi panggung-panggung kecilnya akan potensi muncul banyak ya. Belum lagi dari Hizbullah, belum lagi dari kelompok Houthi dan segala macam. Artinya potensi instabilitasnya akan jauh lebih besar. Artinya negara-negara internasional sebenarnya komunitas internasional harus menanggapi kondisi yang terjadi pada saat ini dengan sangat serius. Oke, Pak Agung, jadi berdasarkan tadi analisa dan juga penjelasan Anda, apa sebenarnya tujuan utama dari AS dan juga Israel menyerang Iran saat ini? Apakah memang ini adalah bentuk kekhawatiran atas program nuklir dan juga balistik Iran, atau ini menunjukkan adanya kegagalan diplomasi dengan pihak Barat? Ya, yang kalau kemudian kita mendengarkan dari statement yang diucapkan oleh Donald Trump, secara jelas dan lugas Donald Trump menyinggung perihal masalah rezim, ya, tidak menyinggung bisa bicara masalah nuklir lagi, negosiasi nuklir dan seterusnya, tapi sudah bicara masalah rezim dan berbicara masalah pergantian rezim itu, ini juga bukan kali pertama sebenarnya diucapkan oleh Donald Trump ya. Ketika Juni 2025 perkataan pergantian rezim itu muncul dan secara konsisten ketika dalam beberapa bulan terakhir diplomasi koersif yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran, narasi itu senantiasa muncul ya, narasi untuk pergantian rezim dan segala macamnya. Artinya dalam konteks hal ini keberadaan Iran sebagai axis of resistance itu sangat mengganggu bagi Amerika Serikat seperti itu. Nah, tapi memang kan nanti kalau kemudian tujuannya adalah ke arah sana, tentu apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ingin seperti halnya mengulang apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa Iran itu berbeda dengan Venezuela. Karakternya akan sangat jauh berbeda, sehingga potensi
perlawanannya, resistensinya itu akan muncul lebih lebih kuat. Terlebih tadi saya garis bawahi bahwa potensi retaliasi itu tidak hanya bisa muncul dari Iran saja, tapi dari proksi-proksi Iran juga yang masih ada di kawasan Timur Tengah seperti itu. Itu yang memang apa namanya menjadi satu perhatian yang sifatnya serius ya terkait dengan hal ini. Oke, menarik pernyataan Anda karena sebenarnya ada juga argumen yang menyatakan bahwa Iran ini kan sebenarnya enggan untuk membuka perang terbuka secara besar-besaran. Tapi setelah hari ini diserang oleh Israel dan juga Amerika Serikat, lantas bagaimana kemungkinan serangan balasan yang dilakukan oleh Iran? Kalau tadi Anda melihat ini akan cukup bisa terjadi lebih besar, lebih agresif begitu, prediksi Anda akan seperti apa? Ya, yang pertama tentu yang kemudian dilihat adalah dalam konteks sejarah di Timur Tengah, perang-perang besar yang terjadi, khususnya sampai kepada aspek, serangan darat itu hanya terjadi ketika invasi dilakukan oleh aktor eksternal dan yang kedua, perang itu terjadi dalam wilayah yang berbatasan, dalam konteks darat. Ya, tapi kalau dalam konteks sifatnya melintasi, tidak berbatasan darat secara langsung, biasanya negara-negara di kawasan akan berusaha untuk berusaha untuk mengurangi tensi. Biasanya yang kemudian dilakukan adalah misalkan memberlakukan zona larangan terbang. Itu yang biasa yang kemarin terakhir dilakukan oleh Yordania terhadap peningkatan tensi antara Iran dengan Israel pada Juni 2025. Nah, dan biasanya nanti dalam tahap awal ini biasanya akan tahapnya adalah serang-serangan rudal ya secara retaliasi, balas-balasan, apa namanya itu yang potensi dari awal yang kemudian muncul menurut saya demikian itu Mbak. Oke, kita coba elaborasi lebih jauh lagi, Pak Agung begitu. Tadi sempat tersebut masalah Selat Hormuz ya. Apa kemudian Ya. implikasi konflik ini terhadap ekonomi global? Kalau misalnya Selat Hormuz ini terganggu sebagai jalur energi utama dunia, eh, implikasinya akan sejauh apa dan apakah ada kemungkinan Indonesia juga akan terdampak? Ya, tentu dalam hal ini tentu ketika bicara masalah Hormuz yang tentu itu menjadi jalur perdagangan minyak dunia itu akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan ya. Seingat saya sekitar 1/5 dari jalur apa namanya melalui Selat Hormuz ya artinya potensi mengganggunya cukup signifikan. Nah, tentu itu yang harus kemudian diantisipasi sebenarnya yang bahkan dalam konteks ini juga Indonesia menjadi pihak yang kalau dalam konteks penutupan Hormuz tentu itu akan menjadi dampak yang sangat besar ya. Dan tentu dalam hal ini menurut saya memang apalagi juga Indonesia sekarang baru Pak Presiden juga baru pulang dari lawatan luar negeri termasuk dalam konteks BOP gitu ya. Nah, dalam hal ini tentu yang pertama Indonesia perlu secara tegas dan jelas memberikan kecaman ya terhadap apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran karena ini sesuatu hal yang tidak bisa dibenarkan preemptive strike dengan alasan bahwa adanya ancaman dari Iran tapi Iran belum memberikan ancaman secara langsung itu sesuatu hal yang perlu dipertanyakan ya itu yang pertama yang kedua tentu dalam hal ini maka Indonesia juga menurut saya juga perlu untuk sesegera mungkin untuk melakukan berbagai macam pertemuan darurat secara multilateral ya yang akhirnya ini fungsinya adalah melahirkan kesamaan pandangan dan diharapkan lahirnya kesamaan sikap untuk mencegah perang terbuka. Nah, misalkan dalam tatanan sifat lebih teknis adalah misalkan negara-negara di kawasan Timur Tengah dinegosiasikan untuk tidak memberikan izin terhadap apa namanya kapal-kapal perang Amerika Serikat yang digunakan untuk rencananya menyerang Iran misalkan demikian. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga adalah terhadap aspek perlindungan WNI. Ya WNI kita banyak di Iran, saya tidak hafal secara spesifik jumlahnya, tapi setidaknya aspek perlindungan WNI tentu menjadi satu hal yang sifatnya sangat prioritas. Ya ketika sudah eskalasi semakin tinggi, aksi retaliasi yang juga makin tinggi juga, maka itu yang kemudian harus didorong. Artinya dari kesemua itu memang harus ada upaya secara masif, secara internasional untuk menekan kedua belah pihak untuk tidak melakukan serangan secara terbuka dan berkelanjutan. Oke, terakhir Pak Agung, kalau kita melihat ke belakang, ini kan kita melihat hubungan yang semakin dekat antara Indonesia dan juga Amerika Serikat, antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Donald Trump begitu. Apalagi setelah kemarin pertemuan di BOP. Anda melihatnya dengan posisi seperti ini, saat ini Indonesia bisa melakukan langkah strategis seperti apa untuk bisa menekan tadi seperti kata Anda, serangan dari kedua belah pihak? Ya, Indonesia perlu bersama negara-negara OKI yang lain yang juga tergabung dalam BOP seperti halnya Yordan, Emirat, Turki, Qatar, dan seterusnya membangun koalisi moral.
Ya, Iran dalam hal ini memang tidak masuk sebagai anggota BOP, tapi setidaknya Iran jangan kemudian dipersalahkan sebagai pihak yang menghambat dari perjalanan perdamaian seperti itu. Nah, artinya membangun koalisi moral ini menjadi sesuatu hal yang sifatnya penting untuk diperhatikan, karena satu hal ketika bicara masalah BOP dia hanya berbicara dominan, bicara tentang stabilisasi, dia tidak berbicara mengenai keadilan, dan aspek keadilan itu sesuatu hal yang dalam konteks kita berbicara masalah perdamaian, sesuatu hal yang kuat dan niscaya untuk kemudian dibicarakan. Artinya dari hal ini membangun koalisi moral dalam hal ini adalah untuk mendorong perubahan-perubahan tersebut. Artinya ini dorongan yang sebenarnya tidak bisa dilakukan Indonesia sendiri, tapi dilakukan secara bersama dengan negara-negara yang lain yang masih memang punya hati nurani untuk menciptakan perdamaian dunia. Oke, kita akan pantau terus seperti apa eskalasi atau kondisi terkini yang terjadi di Iran dan kita akan melihat langkah strategis apa yang bisa diambil Indonesia dalam hal ini. Terima kasih atas Ya, analisa terima kasih. Anda, Pak Agung Nurwijoyo, dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Selamat sore, Bapak, sehat selalu. Selamat sore.